Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis, Code Napoleon. Sesuai dengan aturan peralihan Undang-Undang 1945, KUH Perdata peninggalan Belanda tersebut masih digunakan di Indonesia hingga saat ini. Nah, sebutkan dan jelaskan sistematika Baglick White Book for Indonesia. Jawaban pada nomor 1 yaitu hukum perdata diatur dalam bersumber pokok pada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat KUHS atau Baglick White Book yang disingkat BW. KUHS itu sendiri terdiri dari atas 4 buku, yaitu 1. Buku 1 yang berjudul Perihal Orang atau Van Personen yang memuat hukum perseorangan dan hukum kekeluargaan. Yang kedua yaitu buku 2 yang berjudul Perihal Benda Panjaken yang memuat hukum benda dan hukum waris. Dan yang ketiga yaitu buku yang berjudul Perihal Perikatan atau Van Verbintenissen yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku yang keempat berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa atau liwat waktu Pandemic and Verjaring yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Baik, kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 yaitu tentang sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk perusahaan. Pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa bagi para pelanggan mereka, di mana perusahaan akan menerima imbalan profit dari jasa yang perusahaan mereka jalankan. Kemudian yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan perdagangan adalah penyalur barang output produksi dari pembuat untuk konsumen. Dengan begitu jenis perusahaan kedua ini berperan menjadi mediator dari produk yang perusahaan perdagangkan. 3. Perusahaan industri. Jenis perusahaan industri adalah sebuah badan pengelola bahan mentah sebagai bahan setengah yang berfungsi menjadi bahan baku. Namun terdapat pula perusahaan industri yang mengolahnya sebagai barang jadi. 4. Yaitu perusahaan agraris. Jenis perusahaan keempat ini dalam menggunakan pengelolaan. Dengan demikian dapat diolah menjadi lahan yang bermanfaat buat memenuhi kebutuhan. Perusahaan agraris ini terbagi menjadi beberapa macam, antara lain yaitu yang pertama ada perikanan, yang kedua perkebunan, yang ketiga peternakan, yang keempat yaitu pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu ada perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif ini merupakan sebuah badan yang mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya adalah pembuatan garam, penangkapan ikan, pengambilan rumput laut, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan hak-hak atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Agraria, terdapat 7 hak-hak atas tanah yaitu yang pertama hak milik, kemudian yang kedua ada hak guna usaha atau biasa disebut HGU, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak usaha bagi hasil, yang kelima hak pakai, yang keenam hak sewa dan hak menumpang, dan yang terakhir yaitu ada hak gadai. Yang pertama yaitu hak milik.
Sifat dari hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Berbeda dengan hak atas tanah lainnya, hak milik tidak memiliki jangka waktu. Yang dapat memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia, serta badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 tentang pertunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah antara lain: yang pertama yaitu ada bank-bank negara, yang kedua yaitu ada perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, yang ketiga yaitu ada badan-badan keagamaan, dan yang keempat yaitu ada badan-badan sosial. Kemudian yang kedua yaitu hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hak guna usaha dapat dimiliki dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha paling lama 35 tahun. Setelah jangka waktu hak guna usaha tersebut berakhir, pemilik hak guna usaha dapat memohon perpanjangan untuk waktu yang paling lama, yaitu 25 tahun. Hak guna usaha dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan terjadi dikarenakan penetapan pemerintah atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau atas tanah milik pihak lain. Terkait dengan hak guna bangunan atas tanah milik orang lain terjadi karena pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan telah mengadakan perjanjian yang berbentuk akta otentik dengan pemilik hak milik. Perjanjian mana yang bertujuan untuk memperoleh hak guna bangunan tersebut. Yang keempat yaitu hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Kemudian yang kelima yaitu hak sewa. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan alur hukum acara perdata yang harus dilalui oleh Pak Andi dan Pak Budi hingga hakim mengeluarkan putusan. Alur hukum acara perdata. Yang pertama yaitu peristiwa hukum, yang kedua penyusunan gugatan, yang ketiga sidang pemeriksaan perkara, dan yang keempat yaitu hasil persidangan atau putusan, dan yang terakhir yaitu upaya hukum. Pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu perbedaan hukum tata negara. Antara lain, 1. Mengatur pembentukan badan-badan negara pusat dan daerah. Yang kedua yaitu membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi. Yang ketiga yaitu memberi dasar hukum badan melakukan, membuat peraturan dan melaksanakan peraturan. Kemudian perbedaan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Yang kedua yaitu HAN mengatur hubungan WN dengan pemerintah atau melindungi kepentingan umum. Yang ketiga yaitu HAN kelanjutan dari HTN dan mewujudkan tugas HTN. Pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan objek sengketa pada pengadilan tata usaha negara.
tata usaha negara. Sebagaimana dijelaskan di atas, objek sengketa TUN adalah tindakan atau perbuatan hukum, badan atau pejabat tata usaha negara dalam wujud atau bentuk keputusan tertulis KTUN. Tidak semua KTUN dapat serta-merta menjadi objek sengketa TUN, sehingga perlu juga diketahui ciri-ciri keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa TUN, antara lain sebagai berikut. A. Yaitu perbuatan hukum badan atau pejabat TUN itu merupakan perbuatan hukum dalam bidang hukum publik yang bersifat sepihak. Kemudian B. Perbuatan hukum itu diperoleh berdasarkan wewenang yang sah. Kemudian yang C yaitu dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum yang ada. Pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional antara lain, yang pertama asas pasca sant servanda, yang kedua asas bona fide, yang ketiga asas abus de droit, yang keempat asas reciprocity, yang kelima asas immunity, yang keenam asas universal. Yang pertama yaitu asas pasca sant servanda, berasal dari bahasa Latin yang berarti janji, yaitu harus ditepati atau agreement must be kept, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Yang kedua yaitu bona fide, berarti itikat baik. Perjanjian internasional harus dilandasi itikat atau niat baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Memiliki itikat baik berarti negara-negara tersebut memiliki tujuan yang baik untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Yang ketiga, menurut sejajan bahasa abus de droit, tindakan sewenang-wenang, yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang atau hak dan kekuasaan untuk bertindak melebihi apa yang sepatutnya dilakukan, sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. Baik, mungkin hanya itu jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.